Adapun definisi dari sikap konsumen yaitu sikap yang menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan orang pada suatu kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu. Jadi, sikap atau attitude konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan, belief, dan perilaku atau behavior. Jadi, Mowen dan Minor tahun 98 menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen atau consumer attitude formation sesekali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Kemudian, menurut Schiffman and Leslie tahun 2007, sikap terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen kognitif, kemudian afektif, dan komponen perilaku. Kognitif yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Yang kedua ada komponen afektif, itu mengenai produk atau merek tertentu, merupakan komponen afektif dari sikap tertentu. Yang kemudian ada komponen perilaku, yaitu berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Kemudian ada model multi-atribut sikap konsumen. Jadi adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian perilaku konsumen untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Jadi model multi-atribut ini mengidentifikasi beberapa atribut atau karakteristik produk yang dianggap penting oleh konsumen dan kemudian menilai seberapa penting setiap atribut tersebut dalam pembuatan keputusan pembelian. Faktor penentu sikap konsumen. 1. Faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembelian. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku sosial konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang keempat, faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, learning, serta keyakinan dan sikap. Karakteristik sikap konsumen. Kepentingan. 1. Kepentingan. Sikap konsumen mencerminkan tingkat kepentingan atau relevansi yang mereka berikan terhadap produk, merek, atau layanan tertentu. Kedua, konsisten. Sikap konsumen cenderung konsisten dan atau stabil dalam jangka waktu tertentu, meskipun dapat berubah seiring waktu dengan pengalaman baru atau informasi tambahan. Ketiga, ketahanan. Sikap konsumen memiliki tingkat ketahanan terhadap perubahan, yang berarti mereka mungkin mempertahankan sikap yang sama bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar. Yang keempat, keterkaitan. Sikap konsumen seringkali terkait erat dengan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas pribadi mereka. Yang kelima, direfleksikan dalam perilaku. Sikap konsumen sering tercermin dalam perilaku pembelian mereka, meskipun tidak selalu sejalan satu sama lain. Dan yang terakhir, dapat dipengaruhi. Sikap konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman pribadi dan eksternal seperti pengaruh sosial atau pesan pemasaran. Fungsi-fungsi sikap konsumen yang pertama yaitu fungsi utilitarian. Seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat dari produk tersebut atau menghindari risiko dari produk. Yang kedua yaitu fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Yang ketiga yaitu fungsi pengetahuan. Konsumen membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilah-milih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya. Yang keempat yaitu fungsi ekspresi nilai. Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada. Peran sikap konsumen pada strategi pemasaran. Sikap konsumen memiliki peran penting dalam mengarahkan strategi pemasaran, sebab sikap konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan membentuk hubungan kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Fungsi sikap dalam strategi pemasaran adalah cara sebuah merek menyelaraskan nilai dan komunikasinya dengan keyakinan, emosi, dan perilaku target konsumennya untuk mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Sikap konsumen dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah produk, karena jika produk sesuai dengan nilai dan kepercayaan konsumen, mereka lebih cenderung untuk membeli dan menjadi loyal terhadap merek tersebut.
Strategi pemasaran untuk mengubah sikap. Yang pertama, mengubah perilaku. Strategi ini bertujuan untuk mengubah perilaku konsumen dengan menggunakan kebijakan atau perilaku yang lebih baik. Yang kedua, mengubah perasaan. Strategi ini bertujuan untuk mengubah perasaan konsumen dengan menggunakan perilaku yang empati, percaya, atau yang lebih positif. Yang ketiga, mengubah kepercayaan. Strategi ini bertujuan untuk mengubah kepercayaan konsumen dengan menggunakan perilaku yang lebih transparan, yang lebih terbuka, dan yang lebih honest. Yang keempat, mengubah nilai. Strategi ini bertujuan untuk mengubah nilai konsumen dengan menggunakan perilaku yang memuaskan, yang bermanfaat, dan yang mempengaruhi. Yang kelima, mengubah sikap. Strategi ini bertujuan untuk mengubah sikap konsumen dengan menggunakan perilaku yang menarik, memukau, atau yang mempengaruhi. Yang terakhir yaitu yang keenam, mengubah pendapat. Jadi strategi ini bertujuan untuk mengubah pendapat konsumen dengan menggunakan perilaku yang benar, tepat, dan atau yang lebih relevan. Kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen adalah suatu perilaku yang menunjukkan kekuatan yang konsumen miliki terhadap suatu produk, merek, atau perusahaan. Kepercayaan konsumen dapat berpengaruh pada sikap, perilaku, dan keputusan pembelian konsumen. Menurut Woman dan Miner, kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Jenis kepercayaan konsumen ada 3. Yang pertama, kepercayaan atribut objek. Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki sebuah atribut khusus yang disebut dengan kepercayaan objek. Kepercayaan atribut objek berhubungan sebuah atribut dengan objek seperti seseorang, barang, atau jasa. Kedua, kepercayaan manfaat produk. Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-masalah dalam memenuhi kebutuhan, dengan kata lain memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal. Ketiga, kepercayaan manfaat objek. Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan manfaat. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi konsumen yang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu yang akan memberikan manfaat tertentu. Kepercayaan konsumen dan implikasi manajerial. Implikasi manajerial dan kepercayaan konsumen antara lain ada 4. Yang pertama, memperhatikan kepercayaan konsumen terhadap atribut objek, manfaat produk, dan manfaat objek. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen dengan melakukan pelayanan purna jual yang baik, menjaga kualitas produk, dan menyediakan informasi yang tepat. Ketiga, memperbaiki kepercayaan konsumen yang tidak baik dan menginvestigasikan sikap yang tidak baik dan mengubah dengan strategi yang tepat. 4. Membuat keputusan pembelian yang lebih efektif dan menggunakan faktor kepercayaan dan analisa konsumen. Pembentukan sikap dan kepercayaan konsumen. Pembentukan sikap dan kepercayaan konsumen menjadi 2 cara yang berbeda. Yang pertama, formasi langsung. Kepercayaan dan sikap konsumen terbentuk tanpa terjadi keadaan lain sebelumnya. Setelah kepercayaan dan sikap tersebut terbentuk secara langsung, terdapat terdeteksi atas 3 keadaan yang dapat menciptakan sebuah produk, yaitu kepercayaan objek, kepercayaan manfaat produk, dan kepercayaan manfaat objek. Kedua, formasi terdahulu. Kepercayaan dan sikap konsumen terbentuk dengan beberapa faktor sebelumnya, seperti karakteristik sikap, perilaku konsumen, dan situasi.